بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dan Maha agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Senang sekali hari ini saya Miladia Rahma bersama saya Eti Haryati kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Roadshow. Bapak dan Ibu segenap hadirin yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini bersama kita berada di Polda Jawa Barat dalam rangka doa bersama untuk Pilkada Damai 2024 menuju Indonesia Maju. Tentunya ucapan terima kasih kepada Polda Jabar yang telah menyelenggarakan acara ini. Turut hadir perwakilan dari lembaga partai yang akan mensukseskan Pilkada serentak di wilayah Polda Jawa Barat. Dan kali ini telah hadir yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Barat, telah hadir pula Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi dalam hal ini diwakili oleh Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, hadir pula Ketua Bawaslu atau yang mewakili. Selanjutnya telah hadir Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama pejabat utama dan seluruh hadirin tamu undangan. Bapak dan Ibu, kami sampaikan pula bahwa pada kesempatan kali ini telah hadir melalui sambungan Zoom Forkopimda Kota dan Kabupaten beserta jajaran dan undangan dari 23 Polres di wilayah hukum Jawa Barat. Dan Bu Eti dan juga para undangan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada gurunda kita yang hari ini insya Allah akan memberikan kajian dan memimpin doa bersama. Kita sambut Yang Mulia Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah atau biasa akrab disapa Gus Hasan. Assalamualaikum Pak Kiai.
Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikiyah Karawang, Jawa Barat. Terima kasih, jazakallah khair Pak Kiai hari ini sudah hadir. Insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji ilmu, thalabul ilmi bersama-sama. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung ke kajian. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pak Kiai saya manggilnya Gus Hasan. Gus Hasan, tema kita hari ini sangat menarik. Jelang pilkada, tema yang akan kita angkat pada thalabul ilmi kita, kajian kita hari ini adalah merajut persatuan dalam keberagaman. Kita tahu sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Qori bahwa secara sunatullah Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi Islam memang sangat dekat dengan keberagaman dan persatuan. Tapi anehnya kadang-kadang tanpa kita sadari Islam dan keragaman itu seringkali dibenturkan. Nah ini yang membuat kita sebenarnya prihatin. Apalagi Indonesia sebagai negara yang populasi jumlah muslimnya terbesar juga di dunia. Kita majemuk. Ini sangat rentan sebenarnya hal-hal seperti ini kalau kita tidak tahu hakikat persatuan dan keberagaman. Nah bagaimana kemudian Gus Hasan pandangan Islam dalam rangka melihat perbedaan dan keberagaman ini? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Semua yang hadir di tempat ini yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan satu-satu karena waktunya mungkin panjang. Bahwa perbedaan manusia antara yang satu dengan yang lainnya adalah merupakan suatu yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam bahasa Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan kamu menemukan untuk mengganti sunnatullah itu. Akan tetapi sunnatullah yang ada bukan berarti tidak ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Karena segala sesuatu Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita mempunyai nilai dan hikmah yang bisa kita raih dalam ciptaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah keberagaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari keberagaman yang Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk kita semua adalah di dalamnya bahagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan perbedaan warna-warna kalian. Allah juga menciptakan perbedaan lisan-lisan kalian. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kekuasaannya. Kemudian di antara itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan antara manusia adalah untuk menjadi ujian buat kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya bahwa perbedaan ciptaan manusia ini adalah liyabluwakum, untuk menjadi bagian Allah mencoba kalian. Apakah dengan perbedaan ini kita menjadi saling menghargai? Apakah dengan perbedaan ini kita justru saling mencela? Apakah dengan perbedaan ini kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa untuk saling menghormati yang satu dengan yang lainnya? Ini juga bahagian daripada hikmah perbedaan Allah ciptakan di antara sesama manusia. Di antara hikmah yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda ini bukan untuk saling menunjukkan perbedaannya, tapi untuk mencari titik temu, lita'arafu. Kalau istilah orang zaman dulu, orang-orang tua menasehati saya, menasehati kita, perbedaan itu kalau diramu dengan ramuan yang baik seperti orang masak. Semua
mulai dari A sampai Z-nya, bumbunya, sayurnya, semuanya isinya berbeda-beda. Tapi dirangkai dalam satu ramuan, dalam satu resep sehingga menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Begitu juga sambal, dengan ada yang pedas, ada yang baunya mungkin tidak sedap, tapi dirangkai dalam ramuan yang luar biasa sehingga menjadi sesuatu yang menjadi tambahan penikmat dalam konsumsi hidangan kita. Itulah kalau kita mengambil sisi-sisi positif apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia-manusia yang beriman pasti akan mengambil sisi-sisi positif yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kurang lebihnya demikian. Ya, terima kasih Gus Hasan sudah menyampaikan apa arti perbedaan dan keberagaman. Tentu ini ada pertanyaan selanjutnya. Masih ada erat kaitannya dengan poin yang pertama. Bagaimana prinsip ukhuwah Islamiyah berkontribusi pada sikap saling menghormati di tengah keberagaman budaya dan keyakinan, khususnya dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana pandangan Gus Hasan? Perlu kita memahami bahwa ukhuwah itu ada istilah ukhuwah bainal muslimin, itu adalah disebut dengan ukhuwah antara sesama umat Islam. Ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini sebagian besar memaknakan adalah ukhuwah yang di dalamnya mempunyai pegangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di mana Islam ini adalah agama yang moderat yang diturunkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menghargai yang namanya perbedaan. Ada satu contoh ketika akan terjadi perang Uhud. Ada diskusi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Baiknya kita ini menahan pasukan Uhud itu di pinggiran kota atau di tengah kota. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ada perbedaan pendapat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pandangan lebih baik kita menunggu di tengah kota, sedangkan para sahabat mempunyai usul untuk ditunggu di pinggiran kota. Akan tetapi kemudian para sahabat bertanya, apakah idemu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang ini merupakan wahyu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengikuti itu. Ataukah ini merupakan bagian dari pendapat engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini adalah pendapat pribadi saya. Sehingga dengan dasar itulah kalau memang ini pendapat engkau ya Rasulullah, kami juga pendapat dengan alasan apabila kami mengusulkan peperangan dilakukan di pinggir kota, menghindari banyaknya korban dari kalangan wanita, sipil dan anak-anak. Sehingga dengan ide itu akhirnya Rasulullah SAW mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat dan perang Uhud kemudian dilakukan di pinggiran kota Madinah. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam kita berukhuwah di antara sesama muslim. Karenanya maka dalam ukhuwah Islamiyah ini Rasulullah SAW mengayomi semuanya. Kita tidak memilih-milih. Beliau SAW terkenal dengan istilah ketika di Madinah mempunyai piagam Madinah. Yang di dalam piagam Madinah itu salah satu di antara yang disebutkan adalah umat Islam. Dan selain daripada umat Islam yang ada di kota Madinah ini adalah saudara dalam sebangsa. Kemudian beliau juga pernah menerima utusan-utusan orang Nasrani dari Bani Najran yang dimuliakan seperti layaknya tamu, ya. Artinya tidak ada membedakan. Dan beliau SAW di dalam sebuah riwayat disebutkan tuwfiya wa dir'uhu marhunun inda Yahudi. Ketika beliau wafat, beliau ini sempat menggadaikan sebelum wafatnya pakaian perang beliau kepada seorang Yahudi dan belum sempat ditebus ketika beliau wafat. Artinya apa? Tidak membatasi dalam urusan kita ini bersaudara. Karenanya kita di dalam konsep bersaudara itu diikat dengan 3 persaudaraan. Yang pertama kita diikat dengan tali persaudaraan yang namanya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhwaikum. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang diikat sebagai sesama hamba Allah manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ma'ruf, dikenal, sering diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam doanya menyampaikan 3 hal. Doa itu berisi 3 perkara, tiga baris doa yang beliau ucapkan. Yang pertama beliau dalam doanya menyampaikan Allahumma Rabbana ana syahidun annaka wahdaka la syarikalak. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Di dalam baris yang kedua ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Dalam satu baris yang ketiga beliau doanya mengatakan ana syahidun annal ibada kulluhum ikhwah. Saya bersaksi bahwa semua hamba Allah itu adalah saudara. Kalau urusan kemudian dia sebagai pribadi untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kelebihan dalam ibadahnya, itu diberi kebebasan dalam surat Al-Kafirun jelas bahwa lakum dinukum waliyadin, itu adalah hal yang bersifat perspektif pribadi. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita diikat dengan satu saudara sebagai seiman, yang kedua saudara sebagai sesama manusia, ada lagi ikatan saudara yang ketiga sebagai saudara sebangsa. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup berbangsa ini, semua yang ada di dalam lingkungan berbangsa kita itu adalah saudara kita. Sehingga kalau kita melihat 3 alasan kenapa kita dijadikan sebagai bersaudara, seolah-olah kita tidak ada alasan untuk berpecah belah. Apa yang kemudian alasan untuk memecah belah kita? Karena kita diikat dengan tali persaudaraan yang sangat kuat, imaniyah, insaniyah atau basyariyah, dan yang ketiga adalah wataniyah, sebagai berbangsa dan bernegara kita adalah satu, sebagai mempunyai kewajiban yang sama untuk membawa bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, ini luar biasa ya Bu Eti ya, jadi paparannya jelas, detail, ada 3 poin ya, kita harus sadar bahwa kita ini sebagai sesama anak bangsa, 3 hal yang harus kita pegang. Tadi saya catat, izin Gus, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, kemudian watoniyah. Kita harus pegang teguh dan sebenarnya betul ya Bu Eti bahwa Islam itu agama yang toleran. Betul sekali. Menghargai perbedaan. Ya, dan kita harus betul-betul saling menghormati. Setuju, sepakat. Nah kaitannya ini dengan pilkada nanti kan juga menarik ya biasanya ya Bu ya. Fenomena-fenomena yang terjadi Gus. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Roadshow masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali pada program Gapai Kemuliaan Roadshow, merajut persatuan dalam keberagaman. Tentunya kita kembali akan mendengarkan dari Gus Hasan untuk sebuah penjelasan. Kembali pertanyaan kami sampaikan, Pak Gus Hasan, bagaimana sikap toleransi yang harus dilakukan umat untuk dapat membantu mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan ataupun perbedaan keyakinan? Ada kaidah yang sederhana tapi mengena, di mana kita mendapatkan satu nasihat yang berbunyi nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Kita ini diberi bagaimana caranya menyadarkan diri kita mau bergotong royong dan bersama-sama untuk membawa sesuatu hal yang telah kita sepakati bersama. Akan tetapi natasamah, kita memaklumi
apabila ada yang namanya perbedaan, karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita ini mempunyai cita-cita yang sama bahwa bangsa kita ini agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah baldah yang bagaimana, kan gitu. Ini kita sepakati bersama bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah bagaimana bangsa, negeri, wilayah kita ini mempunyai 3 unsur di dalamnya. Yang dirangkum dalam surat Al-Quraisy. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau dari atas kita bacanya menciptakan masyarakat yang religi. Kalau masyarakatnya religi atau peduli kepada hal-hal yang bersifat agama, maka dia akan diberikan hadiah berupa kemapanan ekonomi alladzi at'amahum min ju'. Orang kalau religinya terbangun, ekonominya mapan, pasti akan tercipta yang namanya wa amanahum min khauf. Atau kalau mau dibalik, kalau orang pengen negerinya aman berarti harus diciptakan bagaimana ekonomi yang mapan. Kalau orang ekonominya sudah mapan, dia akan menjadi orang yang ibadah dengan tenang. Jadi menciptakan 3 hal, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini adalah yang insya Allah menjadi sesuatu yang ittafaqna, kita sepakat semua. Siapapun calon pemimpin setuju dengan hal ini. Siapapun yang mempunyai partai politik setuju dengan ini. Siapapun yang memangku kebijakan negara dan wilayah ini setuju dengan hal ini. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Adapun masing-masing mempunyai cara untuk menciptakan 3 perkara ini dengan yang mungkin caranya masing-masing berbeda, kita saling memaklumi. Dengan demikian, insya Allah toleransi akan bisa kita capai dalam perjalanan hidup kita bermasyarakat, terutama menjelang perhelatan politik seperti yang sebentar lagi kita akan lewati. Terima kasih. Gus, iya, pilkada sudah di depan mata, kita tinggal menghitung hari. Biasanya kan kalau kita punya dukungan ya, kita mendukung pada mungkin salah satu pasangan calon, ada ada gengsi, pasangan saya paling baik, pasangan paling ini, sehingga ada kecenderungan mungkin kita tanpa sadar malah mungkin menjatuhkan yang lain, pihak lain. Padahal kalau kita bicara tentang hakikat sebagai seorang muslim, itu tadi kita menghargai perbedaan, ya, kita tidak membuka aib saudara muslim yang lain. Bagaimana seharusnya kita sebagai mungkin warga masyarakat, sebagai warga negara, tapi juga seorang muslim harus bersikap di tengah suasana pilkada yang mungkin menghangat ini. Silakan. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. La yaskhar qaumun, hendaknya sekelompok kaum ini tidak boleh menghina. Min qaumin, dari kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang direndahkan, yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in, tidak juga para kaum wanita merendahkan kaum wanita yang lain, bisa jadi yang direndahkan lebih mulia daripada yang merendahkan. Ini kita sudah jelas dilarang. Karenanya maka dalam hal-hal seperti ini kita berkontestasi suatu hal yang wajar. Tapi fanatisme menurut saya tidak penting, ya. Karena bagaimanapun siapa yang ingin menjadi pemimpin di dalam wilayah tertentu mempunyai tujuan sama untuk memperbaiki wilayah yang akan dia pimpin. Kemudian bagaimana sebenarnya kita ini untuk menghilangkan fanatisme ini biar tidak mengkristal di tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah masyarakat mempunyai kesadaran untuk meningkatkan literasi pada pribadinya. Literasi dalam keilmuan sehingga kita memahami sebenarnya politik itu seperti apa sih? Kan gitu.
Karena politik di dalam agama kita kan tidak hanya pemilihan saja. Bentuk negara, apakah itu kerajaan, apakah itu presiden, sial itu juga politik. Kemudian berpartai itu juga politik, pemilihan dan lain sebagainya, banyak hal yang kita bisa diskusikan. Sehingga kita tidak perlu hanya fokus kepada satu hal sehingga menjadikan kita fanatik. Kemudian yang kedua, menambah literasi tentang sejarah. Oh, dulu-dulu itu bahayanya fanatisme itu apa sih? Oh, berdampak kepada perpecahan masyarakat, berdampak kepada saling membunuh mungkin, atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Menambah literasi dalam hal-hal yang lain, dengan tambahnya literasi ini akan menjadikan orang lebih berpikir, lebih terbuka. Dalam sebuah nasihatnya, almarhum al-maghfurlah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, idza tasa'a ilmu ahadin ittasa'a sadruhu. Orang kalau semakin luas wawasannya, maka akan semakin luas pula hatinya, sehingga tidak mudah menjustifikasi orang lain dan akan semakin mudah memaklumi orang lain. Mungkin kalau membangun kesadaran, menambahkan literasi dari masing-masing masyarakat itu agak sulit, perlu diintervensi oleh orang-orang yang mempunyai kebijakan dalam hal tersebut, akan menjadi lebih baik, sehingga ketika literasi masyarakat ini semakin meluas, akan semakin dengan sendirinya fanatisme itu terkubur atau mungkin kabur dari wilayah kita. Demikian. Iya Bu Eti, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Gus Hasan tadi, literasi itu penting sekali. Kita sebagai masyarakat calon pemilih juga jangan fanatik buta. Kita harus mendidik diri untuk melihat kira-kira calon pasangan yang akan kita pilih seperti apa untuk nanti tadi ya memilih pemimpin yang betul-betul adil, amanah untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu ya Pak Kiai ya? Oke, Masya Allah. Bu Eti, menarik sekali pembahasan kita. Sangat menarik. Jadi semakin penasaran untuk menanyakan hal-hal tentang perbedaan dan menuju masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat ini lebih baik ke depan dari sudut pandang perbedaan itu. Baik, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow, merajut persatuan dalam keberagaman. Nah Bu Eti dan juga para tamu undangan, di segmen ketiga ini kita akan membuka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Mungkin para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan boleh mengangkat tangan dan berdiri untuk menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Bapak, ada yang mungkin bertanya? Oh boleh Bapak, silakan berdiri, boleh disebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Muhammad Lewi dari Partai Gerindra. Tadi seperti yang sudah disampaikan Gus, bahwasannya dalam perbedaan dan keragaman itu harus mencari titik temu, ukhuwah antara sesama, menjaga ukhuwah antara sesama umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, harus saling memaklumi dan juga tidak boleh saling menghina dan lain-lain. Bahwasanya untuk menjaga suasana yang positif dalam rangka Pilkada Damai 2024 ini, apa sebaiknya yang kita lakukan dan kita sikapi jika melihat orang lain berdebat secara panas mengenai pilihan politik di media sosial, terutama kepada paslon usungan kita, Gus. Terima kasih. Silakan Gus Hasan. Jadi kalau bagaimana kita harus menanggapi ya kalau ada orang yang beradu argumen, apa kita ikut jadi kompor atau baiknya gimana? Silakan Gus. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya kalau kita melihat
perdebatan yang tidak, berdebat itu kan sesuatu hal yang boleh-boleh saja, tapi dia sarankan di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat silahkan, akan tetapi dengan membawa tata cara yang baik, ada tata keramanya, tidak merendahkan, mungkin tidak dengan bahasa yang kasar dan lain sebagainya. Jika kita bagian daripada yang mampu untuk menyampaikan hal tersebut kepada yang bersangkutan, akan lebih baik kita langsung dengan kemampuan kita. Saya kebetulan mungkin kenal, saya bisa memberi saran, dengan cara seperti itu akan lebih baik. Karena apapun di dalam agama kita ini, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Akhlak di dalam segala hal. Akhlak manusia kepada pribadinya sendiri ditata oleh agama. Akhlak manusia kepada sesama ciptaan Allah ditata di dalam agama. Akhlak manusia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala juga sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inti daripada ajaran akhlak ini kalau bisa dicapai, maka ujungnya kata Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah ulfah, kebersamaan, serawung, bareng, ya. Bahwa thamratul akhlak hiya al-ulfah. Buah daripada akhlak, orang kalau sudah bisa mencapai pada akhlak yang istimewa, maka itu yang terjadi adalah sesuatu kebersamaan yang indah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya menyikapi tidak hanya orang yang berbeda, orang yang frontal kepada beliau pun dihadapi dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi kalau misalnya suatu saat atau mungkin saya atau mungkin siapa diserang atau dia dijawab dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu harus dengan bahasa yang keras, tapi cukup dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut yang sekiranya tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena kalau menimbulkan permasalahan baru ya kita bahagian daripada yang menimbulkan masalah tersebut. Sehingga ditata oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam perdebatan pun, jidal pun harus dengan cara yang ahsan, cara yang terbaik. Bagaimana kalau bisa kita ini tidak sampai melukai perasaan orang lain. Saya pernah dipanggil sama guru saya namanya Al-Habib Umar Al-Jufri, suatu saat beliau ke Bandung. Sambil saya nuntun beliau jalan, beliau pesan, jangan gampang nyakitin orang katanya. Kenapa? Ya Habib kata saya, doanya nyakitin orang itu lebih dosanya, nyakitin orang, perasaan orang lain itu lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah 3 kali. Ka'bah dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi. Sampai ada satu cerita bagaimana orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu ceritanya antik-antik. Bagaimana orang zaman dulu menjaga perasaan orang lain agar tidak terlukai oleh kita. Ada seorang ulama namanya Imam Hatim Al-Asham. Namanya Kiai Hatim. Asham itu artinya tuli. Dia dijuluki tuli itu karena sebenarnya bukan tuli, karena ada masalah. Didatangi oleh tamu seorang perempuan, ingin bertanya tentang persoalan agama. Mohon maaf, tamu perempuannya tadi tidak bisa nahan sakit perut, kentut di depan Imam Hatim ini. Kentutnya itu suaranya keras. Sehingga dia wajahnya merah, malu. Imam Hatim ini cerdas, karena dia malu, bagaimana caranya biar dia tidak malu, perasaannya tidak terluka di hadapan kiai kok kentut gitu misalnya. Imam Hatim tadi bilang, teh tolong pertanyaannya diulang, suaranya yang keras, saya tadi tidak dengar. Sampai begitu. Akhirnya wajah yang tadinya muram, merah, ceria lagi. Dalam hatinya, alhamdulillah kiainya budak. Kira-kira begitu. Ya. Akhirnya setelah pertanyaan disampaikan dengan suara yang keras, dijawab oleh Kiai Hatim ini,
Perempuan tadi pulang seperti biasa, kadang-kadang suka cerita sama temennya. Tadi saya ke rumah kiai, tanya persoalan, saya malu ternyata kiainya budek. Akhirnya dikenallah di kampung itu Kiai Hatim Al-Asom, budek. Suatu saat Pak Kiai Hatim keluar dari rumah, Imam Hatim dengar suara, oh ini kiai yang budek itu. Selintas Kiai Hatim ini akhirnya ingat kepada perempuan tersebut. Mungkin perempuan ini cerita. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Hatim? Pura-pura budek, nunggu sampai yang kentut tadi mati. Ada enggak kiai zaman sekarang kayak begitu? Yang ceramah aja kayaknya juga enggak begitu. Ya. Akhirnya Imam Hatim, biar perempuan ini tidak malu, beliau tetap pura-pura budek sampai perempuan ini mati. Berapa lama pura-pura budeknya? 40 tahun, Pak. Setelah 40 tahun perempuan tadi meninggal, Imam Hatim baru menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak budek. Tapi sudah terlanjur dijuluki Imam Hatim Al-Asom, hanya menjaga perasaan satu orang biar tidak tersakiti, rela untuk disebut seperti itu. Sekarang kita, mohon maaf, mimbar-mimbar yang mulia, judulnya Maulid Nabi, judulnya Isra Mi'raj, judulnya peringatan hari besar Islam. Tapi disayangkan kadang-kadang mimbar itu dikotori oleh mulut-mulut yang justru menyakiti orang yang diucapkan dalam perbincangan tersebut. Ini yang harus bersama-sama kita jaga. Jangan sampai mimbarnya mulia, isi yang ada di dalam mimbar itu tidak mulia. Kadang-kadang khutbah Jumat juga mimbar Jumat jadi korban itu. Ya, kita bersama-sama tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Insya Allah semuanya akan menjadi baik pada akhirnya. Masya Allah, ini sih tamparan ya Bu Eti buat saya pribadi. Maksudnya tuh jangan sampai lisan ini begitu mudah menyakiti saudara kita. Betul. Luar biasa, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena tanggung jawabnya tidak hanya di dunia ya Pak Kiai, kalau saya ngaji gitu biasanya itu nanti dibawa sampai ke akhirat. Kalau orangnya belum ridho, belum memaafkan kita, wah sudahlah, hidup kita nanti bisa nggak ridho juga dari, betul sekali. Dapat ridho juga dari Allah. Iya, dan tadi dikatakan juga oleh Bapak Kiai Haji bahwa keteladanan Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah damai, sejahtera, sentosa akan tetap kita rasakan. Situasi apapun juga adanya, keteladanan Nabi Muhammad lah yang kita junjung tinggi dan tentunya menjadi pedoman di dalam kehidupan. Iya, baik Bapak dan Ibu segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya kita akan jeda sesaat dan kita akan kembali dalam program Gapai Kemuliaan Roadshow. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min humma bi alil badri ya Allah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow, merajut persatuan dalam keberagaman. Pemirsa dan para tamu undangan, kita sudah sampai di segmen terakhir. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari yang terhormat Bapak B. Triadi Mahmudin selaku PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kami mohon kesediaan dari Bapak B untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Selanjutnya mohon untuk dapat didampingi oleh Bapak Kapolda dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, serta yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa. Yang saya hormati Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Yang saya hormati Kapok Sahli Pangdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI M. Nasrullah. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Yang saya hormati Ketua Bawaslu atau mewakili. Yang saya hormati Aspidum Kejati Jabar, Ibu Halila Rama Purnama. Yang saya hormati Hakim Tinggi Pengti Bandung, Bapak Mulyanto. Yang saya hormati
Kabinda Jawa Barat Bapak Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Bapak Aja Mustajam, yang saya hormati para tokoh lintas agama, pimpinan organisasi Islam dan juga perwakilan partai politik di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena berkat izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini dalam suasana yang syarat dengan kebersamaan dan kehikmatan. Hari ini dengan penuh kerendahan hati kita melaksanakan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar yang tulus untuk memohon perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah Jawa Barat tahun 2024, sebuah proses demokrasi yang bukan hanya menjadi tonggak penting tapi juga penentu arah masa depan bagi kemajuan dan kesejahteraan provinsi yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Pilkada adalah momentum penting dalam perjalanan demokrasi kita. Sebagai pesta demokrasi, Pilkada harus menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara damai, adil, dan berintegritas. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dicapai tanpa peran aktif kita semua. Pertama, terkait netralitas aparat, baik ASN, TNI, dan Polri. Netralitas adalah landasan utama dalam menjaga kredibilitas Pilkada. Saya tegaskan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, tanggung jawab kita semua bukan untuk berpihak, melainkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan aturan hukum. Setiap bentuk keberpihakan, sekecil apapun, dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kedua, Pilkada yang damai hanya bisa terwujud jika situasi tetap kondusif. Kita semua harus mewaspadai potensi gangguan, baik itu penyebaran hoaks, penyebaran ujaran kebencian, maupun provokasi yang memecah belah masyarakat. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, dan aparat keamanan untuk bersama-sama memperkuat koordinasi demi menjaga suasana aman dan damai. Ketiga, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Namun kita harus ingat bahwa persatuan lebih berharga daripada sekedar kemenangan sesaat. Jangan biarkan perbedaan pandangan memecah belah kebersamaan yang telah kita jaga dengan susah payah. Dengan doa dan usaha bersama, saya yakin kita dapat menyelenggarakan pilkada yang tidak hanya aman, tapi juga bermartabat dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Mari jadikan momen ini sebagai bukti bahwa Jawa Barat mampu menjadi teladan dalam berdemokrasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah kita dalam menjaga keutuhan bangsa dan daerah yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak B. Mahmudin selaku penjabat Gubernur Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya berkenan untuk kembali menempati kursi yang telah disediakan. Kami persilahkan. Baiklah Bapak dan Ibu segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sesaat lagi kita bersama akan menyambut Pilkada 2024. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa bersama, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kali ini akan dipandu oleh yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mohon bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang akan kita panjatkan, dan nanti yang wabil khusus
beragama Islam yang hadir mengikuti doa apa yang saya baca, dan bagi yang tidak beragama Islam kita hargai untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita awali dengan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk terciptanya Jawa Barat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Jawa Barat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dan para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Gapai Kemuliaan Roadshow hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga pesan-pesan kebaikan yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Betul sekali Mbak Mila, dan kita juga berharap bahwa pelaksanaan Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia dapat berjalan aman, lancar, dan damai. Dan tentunya besar harapan kita, pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang betul-betul amanah sesuai dengan harapan kita semua. Kita doakan ini semua dapat terwujud dengan baik. Amin, sepakat Ibu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah. Gus Hasan, terima kasih sudah berbagi ilmu hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin, ya robbal alamin. Dan juga kepada Bapak Kapolda atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini menjadi berkah dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Saya Miladia Rahma. Dan saya Eti Haryati. Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup semuanya dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah